Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 18 Mei 2023. Tepat hari ini puji Tuhan adalah kita memperingati sebagai anak Tuhan Yesus yang cinta Yesus, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga. Haleluya. Tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga dan janji Tuhan dia akan datang kembali. Nanti saya akan bacakan firman Tuhan. Saya mau kupas tentang hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga dengan penuh rasa sukacita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian lama ini. Saya 62 tahun yang lalu sudah tahu lagu ini. Waktu usia saya 5 tahun oleh papi almarhum yang saya cintai sebagai hamba Tuhan, salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember. Dan Tuhan izinkan saya sebagai hamba Tuhan setia sampai detik ini. Dan saya diajar nyanyi dari waktu saya kecil oleh papi saya. Ada pertemuan di udara yang sebentar saya akan menyanyikan, supaya Bapak Ibu bisa juga tahu lagu ini. Suatu hari kelak kita memang berjumpa dengan Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah, pertemuan yang mulia bersama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Asal kita mau setia kepada firman Tuhan, setia hidup di dalam kebenaran, setia komitmen hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan Tuhan Yesus Kristus pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus yang pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Sukacita. Saya rindu bertemu Yesus di surga, jauh di atas sana. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah sukacita yang besar, dan Tuhan Yesus Kristus yang pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang pimpin kita pertemuan di udara, masuk ke surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu ya Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan
dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Aku cinta Tuhan Yesus. Amin Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Saya rindu mau baca firman Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu ya dan amin, sungguh kudus. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta firman Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku. Berfirman Bapa, ampunilah semua dosaku, ampuni semua kelemahanku, ampuni semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam adalah malam yang begitu indah Bapa. Kami teringat janji Tuhan 2000 tahun yang lalu Bapa, sampai detik ini Engkau berfirman jangan tinggalkan Yerusalem, karena Engkau akan mengirim kuasa Roh Kudus, berikan kuasa buat kami untuk kami siap tempur menghadapi dunia yang jahat ini, supaya kami tetap tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kami ingin setia, tahan sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku yang sangat kucintai. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan itu, kuasa Roh Kudus, akan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami hamba menyampaikan firman Tuhan, firman Engkau tentang Yesus naik ke surga, dan Kau bersama kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita membaca firman Tuhan yang berkaitan Yesus naik ke surga. Amin. Dia berjanji dia akan datang kembali dan kita akan dijemput seperti dalam firman Tuhan tadi katakan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita minta rapture. Saya selalu berdoa, saya pribadi bersama keluarga, termasuk saya akan doakan Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita rapture, minta sama Tuhan ya, karena tertulis dalam Alkitab loh Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Berarti masih hidup tinggalkan dunia ini. Kita diangkat sama Tuhan, itu rapture. Dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Dengan luar biasa cara Tuhan dahsyat. Contoh di dalam Alkitab siapa saudara? Henokh waktu usia 65 tahun. Dia 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Selalu diangkat hidup-hidup naik ke surga. Kedua, Elia hambanya. Dia dijemput dengan kereta api berkuda naik ke surga. Ketiga, Musa. Karena Musa tidak ditemukan mayatnya di Gunung Nebo, di Yordan, tidak ada saudara. Ya, dan tertulis dalam Alkitab Matius 17, baru Yesus mengalami kemuliaannya di gunung yang tinggi. Kalau di Israel itu seringkali saya ke Gunung Tabor, ya, ternyata di situ jumpa dengan Elia dan Musa. Nah, kalau Elia kan naik ke surga, berarti kesimpulannya Musa juga naik ke surga. Dan keempat, Yesus sendiri naik ke surga, luar biasa. Dan yang kelima, gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Kita semua anak Tuhan yang setia, yang cinta Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga. Amin, luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 1, saudara, berkaitan dengan Yesus naik ke surga. Nanti ini saya akan bahas, saudara ya. Saya bahas kalau tidak cukup waktunya, saya terus besok pagi, dan kalau tidak cukup waktu sampai malamnya juga ya, saya mau kupas tentang kenaikan Yesus. Ada berapa poin yang harus Bapak Ibu pahami. Saya mau baca Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 11
Dan Injil Lukas yang kemarin saya sudah baca, Lukas pasal 24 dari ayat 50 sampai 53, itu semua sudah bab kemarin sudah saya baca, tapi saya mau kupas saat ini yang berkaitan dengan kenaikan Yesus di Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 yang terakhir. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 tentang cerita Yesus naik ke surga. Saya mau bahas yang pertama, saudara ya. Di sini hai Theophilus, dalam buku yang pertama, Theophilus di sini kalau kita lihat aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus di ayat yang 1, itu penulisnya Kisah Rasul adalah Lukas tabib, saudara. Karena bicara Theophilus, ini seperti halnya juga Injil Lukas. Kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 1. Dikatakan Theophilus yang mulia. Nah, ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, yaitu tentang Yesus Kristus yang diajarkan seperti yang tertulis dalam ayat 1. Theophilus dalam buku yang pertama aku menulis yang tentang segala sesuatu yang diajar oleh Yesus. Ini adalah Lukas tabib, ya, karena ini sama-sama dia bicara Theophilus. Dalam buku yang pertama adalah Injil Lukas. Jadi ini penulisnya Lukas, ya. Jadi supaya Bapak itu tahu, Injil Lukas ditulis oleh Lukas tabib, termasuk Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Nah, ada berapa hal penting saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, dia yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya, kepada mereka menunjukkan dirinya setelah perintahnya selesai dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Nah, ini penting, saya mau garis bawahi, ia hidup. Yesus hidup. Mohon maaf, semua orang-orang mati, nggak ada bangkit, sudah. Hanya Yesus satu-satunya. Kalau mati, ya sudah, hanya tinggal cerita, tidak punya kuasa, tidak punya ada apa-apa, karena mati sudah. Adam dan Hawa mati. Abram, Musa naik ke surga, tapi saudara tidak bisa kembali lagi, ya. Tapi kalau Yesus hidup sampai detik ini, Roh Kudus janji, Yesus berjanji, Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa, sehingga melalui janji Tuhan, Yesus juga berjanji. Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam namaku, aku di tengah-tengah. Seperti malam hari ini saya memberitakan firman Tuhan bersama Bapak Ibu, berarti kita berhimpun. Saya percaya yang mendengarkan Bapak Ibu lebih dari 2-3 orang, dan firman Tuhan digenapi 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah. Berarti malam hari ini saya percaya Yesus juga bersama kita. Jadi yang pertama saya mau sampaikan tentang Yesus hidup. Tapi kalau tidak cukup malam hari saya mau sampaikan, kita lanjutkan besok. Ada berapa poin? Yang pertama disini tentang kehidupan dari Yesus. Dan yang kedua, Yesus berkata, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya mau bahas untuk berikutnya tentang kerajaan Allah. Terus berikutnya, dia berjanji di ayat yang ketiga.
Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi yang ketiga, melarang mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi yang ketiga, saya mau bahas tentang jangan tinggalkan Yerusalem. Terus yang keempat, bicara tentang Roh Kudus di ayat yang ke-8. Tetapi kamu kan memang Roh Kudus, kalau Roh kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi berikutnya, saya mau bicara tentang kita dikasih kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Yang kelima, Yesus berjanji di ayat yang ke-11 bahwa dia akan datang kembali. Saya mau baca ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ada 5 poin yang saya bahas, tapi tidak mungkin selesai malam hari ini. Saya lanjutkan sampai besok dan seterusnya sampai selesai. Yang pertama, tentang Yesus itu hidup. Mohon maaf, kalau Yesus tidak bangkit alias dengan mati, seperti Lazarus mati, Lazarus dibangkitkan, tapi setelah itu mati. Semua nabi-nabi mati, salah satunya Abraham mati, Adam mati. Dan dia memang bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dan dia naik ke surga, dia datang dengan segala kemuliaannya, dan dia berjanji, saya akan datang kembali. Seperti di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, coba saya mau baca. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa bumi akan meratapi dia. Amin. Jadi karena Yesus itu hidup, dan dia sebagai Tuhan Raja segala raja, dia akan datang kembali, membuktikan. Makanya pentingnya kita baca Alkitab. Di situ kita bisa paham bahwa Yesus yang hidup ini akan datang kembali. Tertulis pula Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi Yesus nanti akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dan dia akan memberikan keselamatan buat kita. Ini tentang kehidupan dari Yesus. Jadi yang pertama ini, saya bicara yang Yesus hidup. Mohon maaf, kalau Yesus mati dan bangkit-bangkit, tidak ada ayat-ayat ini, saudara. Ya, tidak ada janji tentang surga, tidak ada janji kita naik ke surga atau datang di awan-awan. 1 Tesalonika 4 itu tidak terjadi karena Yesus mati. Terbukti mana? Ada ayat mengatakan Ibrahim nanti akan datang kembali karena Abraham sudah mati. Tidak ada ayat mengatakan Adam dan Hawa akan bangkit kembali, akan menjemput kita, akan membawa kita naik ke surga. Nggak ada ayatnya itu. Termasuk nabi-nabi, tidak ada ayat mengatakan, termasuk Raja Daud, tidak ada ayat mengatakan bahwa Raja Daud akan bangkit kembali, akan datang dengan segala kemuliaannya, akan menjemput kita. Tidak ada. Yang ada adalah Yesus akan datang kembali. Dia naik ke surga, akan datang kembali, akan memberikan keselamatan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, saya mau baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Berarti ini bicara future. Bagi mereka menantikan dia, mereka siapa? Saya bersama Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Sudah saya katakan, saya pribadi bukan menantikan kematian bersama keluarga, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan rapture, diangkat seperti dalam pujian tadi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Mari, ini terjadi karena poin yang pertama, Yesus hidup. Kita takut sama Tuhan karena Yesus hidup. Mohon maaf, bukan Yesus yang mati. Sorry ya, Yesus kalau nabi-nabi yang lain mati, tidak ada, hidup kembali. Ya, tapi Yesus hidup, naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali. Ini pribadi Yesus yang mulia yang kita nanti-nantikan. Ini ayat ini. Kita menantikan kedatangan ini kembali. Sekali lagi dia tanpa beban dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka menantikan untuk menganugerahkan keselamatan. Oh, puji Tuhan. Oleh karena itu mari. Poin yang pertama, Yesus hidup. Ini yang saya sampaikan. Ya, nanti saya akan sampaikan lagi besok pagi.
poin berikutnya. Yang penting poin yang pertama, Yesus hidup. Pegang kalimat ini. Yesus hidup. Dan kalau Yesus hidup, mari kita takut sama Tuhan. Kita ikutin yang hidup. Kalau saudara mati, ya manusia mati buat apa? Ngikutin yang mati. Ya, nabi-nabi yang mati bukan kita hidup. Kita tidak ikut yang mati, saudara. Ya, papi mami saya mati. Masa saya menyembah yang mati? Termasuk dia, biarpun itu papi mami. Saya menyembah Yesus yang hidup. Papi mami juga almarhum saya. Papi mami, semua hamba Tuhan yang mati. Itu menyembah ikut Yesus yang hidup. Bukan ikut nenek moyang sudah mati, tidak bangkit. Nanti bangkit bukan sebagai Tuhan. Nanti dia akan bangkit semua orang yang mati di dalam Kristus ya. Yang di dalam Kristus, di luar Kristus, itu urusan nanti. Urusan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Dia akan campakkan ke dalam api neraka. Yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus akan dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4:16. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus. Yesus yang hidup. Yesus yang dahsyat. Dia akan datang kembali sebagai terakhir. Ya, sebagai terakhir saya mau bacakan Wahyu pasal 3 ayat 11. Ini berkata tentang Yesus yang hidup. Bahwa Yesus berkata, Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku bicara Yesus. Yesus akan datang kembali. Dia akan memberikan keselamatan, anugerah keselamatan, dan termasuk mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran akan diberikan kepada setiap anak Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita menyembah Yesus yang hidup. Firman Tuhan malam ini, Yesus naik ke surga dan Yesus hidup. Dan oleh itu mari kita mencintai Yesus. Kita ikuti Yesus yang hidup. Dan oleh karena itu, hidup rohani kita harus hidup rohani kita bukan mati. Harus hidup rohani kita bangkit. Kita mengikut Yesus. Jasmani kita hidup, rohani kita hidup. Rohani sehat, jasmani sehat. Kita ikuti Yesus dan ikuti firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan Tuhan Yesus Kristus pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa, di udara, di surga. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah sukacita yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang pimpin kita pertemuan di udara, di surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin.